Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirudin dari 6A dengan NIM 12207081. Perkenalkan, nama saya Erianto dari kelas 6A 122201102. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 122070019. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang manajemen risiko dan fintech. Baik, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dalam fintech. Pengantar, fintech menghubungkan teknologi dan keuangan untuk layanan keuangan inovatif. Manajemen risiko penting untuk melindungi bisnis dan pelangganan. Pertumbuhan fintech di Indonesia meningkat pesat berkat adopsi digital dan influksi keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam industri fintech. Risiko kredit, potensi gagal bayar pinjaman online. Penting analisis kredit tepat guna. Risiko operasional, menggunakan teknis dan kesalahan proses seperti short term pembayaran. Risiko pasar, fluktuasi nilai tukar dan suku bunga mengaruhi investasi dan P2P lending. Terus risiko likuiditas, ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dapat membahayakan bisnis. Terus ada risiko reputasi, kebocoran data dan isu lain dalam merusak citra perusahaan fintech. Terus kerangka kerja manajemen risiko fintech. Satu, identifikasi risiko. Metode seperti brainstorming dan analisis data historis digunakan. Yang dua, penilaian risiko, mengukur probabilitas dan dampak dengan matris risiko. Yang ketiga, ada pengendalian risiko. Strategi pengurangan atau pencegahan risiko diterapkan secara sistematis. Yang keempat, pemantauan risiko, proses berkelanjutan agar pengendalian efektif. Penerapan pada platform P2P lending membantu mengelola risiko dengan lebih baik. Berikutnya, teknologi dalam manajemen risiko fintech. Yang pertama itu ada artificial intelligence, yang berarti deteksi fraud dengan algoritma anomali detection canggih. Yang kedua itu ada big data analis, yang artinya menganalisis data besar untuk pola risiko tersembunyi. Yang ketiga itu ada cyber security, yang berarti perlindungan data dengan enkripsi dan firewall mutakhir. Dan yang terakhir itu ada blockchain, yang berarti keamanan dan transparansi transaksi. Contohnya yaitu teknologi membantu mitigasi risiko pinjaman online secara real time. Berikutnya yaitu studi kasus, keberhasilan dan kegagalan manajemen risiko. Yang pertama, untuk kasus sukses, yang berarti itu strategi mitigasi risiko kredit yang efektif mengaktifkan pemulihan dana. Yang kedua itu adalah kasus kegagalan, yaitu kurangnya keamanan cyber menyebabkan kebocoran data besar dan kerugian reputasi. Yang ketiga itu ada analisis komparatif, yaitu perbedaan pendekatan mengajarkan pentingnya kesiapan dan teknologi tepat guna. Pembahasan berikutnya itu peran regulasi dalam manajemen risiko fintech di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia atau PBI mengatur keamanan dan kelancaran sistem pembayaran digital. Untuk tantangan regulasi, implementasi adaptif diperlukan agar regulasi tidak menghambat inovasi. Yang ketiga itu otoritas jasa keuangan OJK, yaitu pengawasan dan lisensi penyelenggara fintech agar aman dan terpercaya. Yang terakhir itu ada perlindungan data konsumen, yaitu aturan yang ketat menjaga privasi dan keamanan data pelanggan fintech. Baik, selanjutnya yaitu adalah best practice dalam manajemen risiko fintech. Yang pertama ada budaya risiko kuat. Kesadaran risiko ditanamkan pada setiap inti organisasi. Pelatihan karyawan
yaitu ada pengembangan skill manajemen risiko secara reguler. Yang ketiga ada audit berkala, yaitu audit internal dan eksternal menjaga kedisiplinan pengelolaan risiko. Dan yang keempat, kolaborasi, sinergi antara fintech reguler dan akademis meninggalkan efektivitas. Baik, kesimpulan dalam rekomendasi, poin pertama yaitu poin penting, risiko fintech dalam beragam dan harus dikelola dengan kerangka kerja sistematis. Yang kedua ada manajemen adaptif, yaitu risiko perlu disesuaikan dengan dinamika teknologi dan regulasi terbaru. Yang ketiga ada ajaran, yaitu tingkatan kesadaran dan praktik manajemen risiko di seluruh industri fintech. Yang keempat ada QR, yaitu silakan bertanya untuk diskusi lebih dalam.